wala yakhafa, dan dia tidak takut hanya kecuali kepada Allah. Ini ciri yang pertama nih, orang yang benar-benar tawakal kepada Allah, maka satu cirinya dia tidak berharap kepada selain Allah dan tidak takut kepada selain Allah, melainkan hanya berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cirinya bagaimana sih orang yang hanya berharap kepada Allah, orang yang hanya takutnya kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah, tidak berharap kepada selain Allah? Cirinya di sini kata Imam Haddad, wa alamatu dzalika, bahwa tanda ciri dzalika yaitu berharap hanya kepada Allah, tidak berharap kepada selain Allah, takut hanya kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah, ayyasda'a bil haqqi. Kalau menggunakan ibarah ayyasda'a bil haqqi, maka itu maknanya ayyasda'a, orang yang hanya berharap kepada Allah, yang takutnya kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah, tidak berharap kepada selain Allah, maka dia akan yasda'a fil haq, akan teguh menegakkan yang hak. Kita melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah lirraghibina minal mu'minin fi suluki tariqil akhirah, karya al-Imam al-Allamah Qutbul Irsyad wa Ghustul Ibad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahal wara sahil ala kulli man qara tasawuf haddadil ulama ta'assara wa aslahu kulla syu'un wajud lahu bi'afiyatil kubra wa asin lahu al-kira wa jadid lahu fi kulli hinin karamatan wa fadlan wa anishu idha ma ta'assara wa habiya walil khairi unsan wa rahatan wa rizqan halan wasi'an wa muyassara. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'an bihi wa bi'ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Walil mutawakkili la, dan itu tetap untuk orang yang bertawakal as-sadiqi yang benar, salasu alamatin, bahwa ada 3 tanda-tanda. Al-ula, bahwa tanda pertama, ala yarjua, itu hendaknya tidak berharap siapa mutawakkil ghairallah, pada selain Allah, wala yakhafa, dan tidak takut siapa mutawakkil illallah, kecuali pada Allah. Wa alamatu dzalika, dan bahwa tanda dzalika al-madhkur ayyasda'a, di dalam risalah yang sudah tahqiq, alla yada'a itu tidak meninggalkan siapa mutawakkil atau man. Kalau yasda'a itu menegakkan, itu hendaknya melaksanakan siapa mutawakkil, bil haqqi, dengan yang hak, indaman, di hadapan orang, yurja, yang diharapkan siapa man, wa yukhsha, dan ditakuti siapa nan, adatan, di dalam adat, minal makhlukin, daripada makhluk-makhluk, kal umaroi, seperti umaro, para pemimpin, para pemerintah, para pejabat, wassalatin, dan sultan-sultan, raja-raja, penguasa-penguasa. Wasaniyatu, dan bahwa tanda kedua, ala yadkhul, itu hendaknya tidak masuk qalbahu, pada hatinya mutawakkil, hammur rizki, apa hammur rizki, bingung urusan rezeki, thiqatan, karena percaya penuh, maf'ul li ajlih, bidhamanillahi, dengan jaminan Allah, tanggungan Allah, bihaitsu yakunu, sekiranya yakunu ada, sukunu qalbi, apa tenang hatinya mutawakkil atau man, inda faqdi ma, ketika tidak adanya sesuatu, yahtaju, yang membutuhkan siapa man atau mutawakkil, ilahi, kepada ma, kasukunihi, seperti diamnya, tenangnya mutawakkil, fi hali wujudihi, di dalam keadaan wujudihi, adanya ma yahtaju ilaihi, marji'nya domir kembali kepada ma yahtaju ilaih.
Wasalisatu, dan bahwa ya tanda ketiga, ala yadriba, itu hendaknya tidak berubah qalbu, apa hatinya, mutawakkil fi madonil khaufi, di tempat-tempat yang diduga menakutkan. Ilman, karena ilmu, minhu, dari mutawakkil, annama, ilman, karena meyakini, ilman, karena meyakini, karena mengetahui, minhu, dari mutawakkil, annama, pada sesungguhnya, ma, sesuatu, akhta'ahu, yang menyalahi, apa mahu, pada man lam yakun, itu tidak ada, apa ma akhta'ahu liyusibahu, itu hendaknya menimpa, apa mahu, pada mutawakkil, wa ma, dan apa-apa, asabahu, yang menimpa, apa mahu, pada mutawakkil, lam yakun, ikut tidak ada, apa ma liyukhti'ahu, itu menyalahi, apa mahu, pada mutawakkil atau man. Wa min hadzal qabili ma huki an Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani na'afa Allahu bihi annahu kana yatakallamu fil qadar ila akhir man qala. Melanjutkan pembahasan kitab Risalatul Muawanah. Nah, sekarang di sini bagian akhir dari pasal atau bab tentang tawakal. Setelahnya muallif Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menjelaskan kepada kita, mengupas tuntas, menjabarkan tentang tawakal, pentingnya kita tawakal, bagaimana itu keistimewaan tawakal, bagaimana anjuran-anjuran Allah dan juga anjuran Rasulullah SAW kepada kita untuk bertawakal, dan berapa besar keuntungan, fadilah yang akan dapatkan oleh orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang di sini beliau menjelaskan tanda-tanda orang yang tawakal itu seperti apa. Nah, orang yang tawakal yang shadiq, yang benar-benar, yang tawakalnya itu sungguhan, tawakalnya itu benar, tulus, murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada tandanya. Nah, apakah kita sudah termasuk atau belum? Kalau belum, berarti kita belum termasuk orang yang bertawakal, belum termasuk daripada golongan minal mutawakkilin. Nah, kalau belum, nah maka kita harus berusaha bagaimana kita termasuk golongan mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa saja sih tanda orang yang tawakal itu? Kata beliau di sini, walil mutawakkili shadiqi thalasu alamatin, bahwa orang yang benar-benar tawakal kepada Allah, orang yang benar-benar pasrah diri, menyerahkan segala urusan, hanya percaya kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah, yang tawakalnya sungguhan, tidak dusta, tawakalnya itu benar-benar tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 ciri, ada 3 tanda. Pertama, alla yarjua ghairallah wa la yakhafa illallah. Pertama, alla yarjua, dibaca nasab wawunya, karena wa yarjua isim ma fi'il mudhari mutalnya mutal wa wi roja yarju, fi'il mudhari mutal wawi, ketika dinasabkan nasabnya dohir. Kalau ropa dan jazm, ropanya itu muqaddar, jazmnya membuang huruf illah, tapi ketika nasab dohir, fatah dohir. Alla yarjua ghairallah, orang yang benar-benar tawakal, ciri yang pertama, dia tidak berharap kepada selain Allah. Wala yakhafa. Nah, yakhafa, yakhafa di maktub kepada yarjua, yarjuanya nasab karena dibasuki an masdariyah huruf nasab, amil nasab. Yakhafa juga karena maktub, al amil fil maktub alaih, amil fil maktub, amil fil maktub alaih. Wala yakhafa, dan dia tidak takut hanya kecuali kepada Allah. Nah, ini ciri yang pertama nih, orang yang benar-benar tawakal kepada Allah, maka satu cirinya, dia tidak berharap kepada selain Allah dan tidak takut kepada selain Allah, melainkan hanya berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita takut gak sama Allah? Takut.
Tapi takut juga gak sama selain Allah? Takut, masih takut sama hantu ya, takut sama ini, takut sama itu, takut nggak dapat ini, takut nggak dapat itu. Nah berarti belum tawakal. Kita berharap sama siapa? Sama Allah. Tapi sama manusia berharap juga nggak? Berharap sama manusia, berharap sama ini dan itu. Nah berarti belum tawakal. Nah, kalau orang yang tawakal benar kepada Allah itu hanya berharapnya kepada Allah, tidak berharap kepada makhluk, tidak berharap kepada manusia, tidak berharap kepada selain Allah, dan hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah. Itu orang yang benar-benar tawakal. Cirinya bagaimana sih orang yang hanya berharap kepada Allah, orang yang hanya takutnya kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah, tidak berharap kepada selain Allah? Cirinya di sini kata Imam Haddad, wa alamatu dzalika, bahwa tanda ciri dzalika yaitu berharap hanya kepada Allah, tidak berharap kepada selain Allah, takut hanya kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah, ayyasda'a bil haqqi. Kalau menggunakan ibarah ayyasda'a bil haqqi, maka itu maknanya ayyasda'a, orang yang hanya berharap kepada Allah, yang takutnya kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah, tidak berharap kepada selain Allah, maka dia akan yasda'a fil haq, akan teguh menegakkan yang hak. Kalau dalam ibarah risalah yang sudah ditahqiq, risalah muhaqqaqah, alla yadda'a bil haq, orang yang benar-benar tawakal kepada Allah, dia hanya berharap kepada Allah, tidak berharap kepada selain Allah, hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah. Allah yad'a bil haq, maka dia tidak akan pernah meninggalkan daripada yang hak, akan menyuarakan yang hak, akan menegakkan yang hak, akan membela yang hak, akan mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Laksanakan dakwah, laksanakan amar ma'ruf nahi munkar, indaman yurja wa yukhsha adatan minal makhlukin, di hadapan orang yurja yang biasanya diharapkan pertolongannya, diharapkan bantuannya, diharapkan yaitu pemberiannya, wa yukhsha adatan, dan di hadapan orang yang ditakuti adatan kebiasaannya daripada makhluk. Seperti siapa? Kal umaro wassalatin, seperti para pemimpin, para pejabat, para penguasa, para sultan, para raja. Nah ini umaro wassalatin, orang-orang yang disegani, orang-orang yang diharapkan. Nah orang yang tawakal kepada Allah itu enggak peduli mau berhadapan dengan pemerintah, mau berhadapan dengan pemimpin, mau berhadapan dengan raja, dengan penguasa pun akan tetap teguh melaksanakan, mendakwahkan, menyampaikan kebenaran. Kenapa? Enggak takut, karena hanya takut kepada Allah. Enggak takut enggak dikasih jabatan, enggak takut enggak bakal dihormat, enggak takut fitnah ini dan sebagainya, karena hanya takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri pertama orang yang tawakal. Tidak ada rasa takut kepada selain Allah, tidak berharap kepada selain Allah, hanya berharap kepada Allah, hanya takut kepada Allah, sehingga berani mengatakan kebenaran, berani menyampaikan kebenaran di hadapan siapapun, walaupun orang manusia yang biasanya ditakuti, yang mempunyai kekuasaan sekalipun. Wasaniyatu, yang kedua, ciri tawakal, orang yang memiliki tawakal yang benar-benar, cirinya yang kedua, alla yadkhula qalbahu hammur rizqi, tidak masuk ke dalam hatinya hammur rizqi, pusing, galau, bingung, gelisah urusan rezeki. Jadi orang yang benar-benar tawakal kepada Allah, ciri yang keduanya, dia tidak pernah pusing mikirin urusan rezeki. Kenapa demikian? Thiqatan bidhamanillah, karena sudah thiqah, penuh, percaya penuh, karena betul-betul sudah percaya kepada jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena urusan rezeki Allah sudah menjamin, urusan rezeki Allah sudah
menanggung, menjamin. Jangan pun manusia, semua makhluk Allah, binatang semuanya dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah daripada hewan-hewan yang melata, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang hidup di muka bumi ini, melainkan Allah sudah jamin tanggung rizquha, rezekinya. Terlebih lagi orang-orang manusia pilihan Allah, termasuk diantaranya santri manusia pilihan Allah, ada jaminan tambahan, jaminan yang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah disampaikan, yang dikutip di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, man tafaqqaha fi dinillah kafahullahu ma ahammah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang belajar tafaqquh fiddin, mengaji, mengkaji, mempelajari daripada agamanya Allah, ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan kecukupan, Allah akan berikan jaminan kecukupan, dan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan dalam Al-Quran juga dijelaskan, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillah makhraja wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia makhraj, berikan jalan keluar, solusi dari segala urusannya, dari segala problematika kehidupan, dari segala yaitu persoalan di dalam hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini ciri orang yang tawakal, betul-betul tawakal kepada Allah. Yang kedua cirinya, dia tidak pernah hatinya bingung, sedih, gundah, gelisah, pusing mikiran urusan rezeki. Kenapa? Bithiqatan bidaminillah, bisiqatan bidamanillah, karena benar-benar sudah percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan jaminan, yang menanggung urusan rezeki. Nah, kita udah seperti itu belum? Masih bingung nggak urusan rezeki? Masih, kadang masih pusing, bingung. Kalau santri udah belum ada kiriman nih, pusing ya, belum ada kiriman, lihat teman pada jajan, sedih. Berarti belum mutawakil. Bihaitsu yakunu sukunu qalbi. Bagaimana si orang yang benar-benar hatinya itu enggak pusing, enggak pernah mikir urusan rezeki? Bihaitsu yakunu sukunu qalbi inda faqdi ma yahtaju ilaih. Sukunu qalbi, yakunu sukunu qalbi, hatinya itu selalu tenang. Inda faqdi ma yahtaju ilaih, ketika tidak mendapatkan, tidak memiliki ma yahtaju ilaih, sesuatu yang dia butuhkan. Jadi kalau hati kita, nah, misalkan sekarang kita sedang butuh apa nih, sedang menginginkan sesuatu apa nih, membutuhkan apa, nah itu yang kita butuhkan nggak ada, belum ada, tapi hatinya masih tetap tenang, tidak gelisah, tidak gundah, berarti itu tanda sudah tawakal. Jadi enggak diambil pusing, enggak diambil repot, enggak jadi sulit ketika tidak ada sesuatu yang kita butuhkan. Kasukunihi fi hali wujudihi, seperti tenang hatinya itu ketika adanya sesuatu yang dia butuhkan. Nah, kalau kita belum bisa kayak gini kayaknya. Kenapa? Karena kita itu hati kita tenang, pikiran kita tenang ketika kita mendapatkan ataupun memiliki sesuatu yang kita butuhkan. Kebutuhan kita itu terpenuhi, kebutuhan kita itu ada, nah kita tenang. Tapi ketika kebutuhan nggak ada, wah pusing, galau, bener. Berarti kita belum mutawakil. Tapi mudah-mudahan itu kita diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk bisa menjadi orang yang mutawakil. Wasalisah ketiga, kata Imam Haddad, ciri orang yang benar-benar tawakal, ala yadriba qalbuhu fi madhanil khauf ilman minhu anna ma akhtahu lam yakun liyusibah wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Ala yadriba qalbuhu, hatinya tetap teguh, hatinya tidak goyah sedikit pun,
tidak goyah sedikit pun, tetap teguh keyakinannya kepada Allah, tetap kuat mantap hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi madhanil khauf, ketika dalam keadaan yang memang itu suatu yang menakutkan, takut gak dapat rezeki, takut ini takut itu. Ilman bi, kenapa? Karena yakin. Ilman karena di dalamnya terdapat keyakinan, pada dirinya dalam hatinya terdapat keyakinan terhadap apa? Anna ma akhtahu lam yakun yusibah, sesungguhnya apa-apa yang menyalahinya, apa-apa yang memang bukan bagiannya, apa-apa yang memang Allah tidak tetapkan untuknya, tidak takdirkan untuknya, lam yakun yusibah, tidak akan sampai kepadanya, tidak akan menimpa kepadanya. Wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ah, dan apa-apa yang Allah sudah takdirkan dan apa-apa yang Allah sudah tetapkan untuknya, lam yakun liyukhti'ah, tidak akan menyalahinya, pasti akan datang kepadanya. Jadi udah hatinya mantap, tenang, teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak mikir urusan ini itu, selalu yakin kalau memang itu rezeki sudah bagiannya pasti akan sampai, dan kalau memang itu sudah menjadi bagian pasti akan sampai, sehingga enggak perlu dicari. Wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhtahu lam yakun liyusibah, dan apa-apa yang memang bukan bagiannya, ya sehingga enggak perlu pusing ketika enggak ada, oh itu mungkin sudah bukan bagian saya, oh itu mungkin enggak ditakdirkan untuk saya. Bukan hanya dalam urusan rezeki, tapi dalam segala apapun. Ma akhtahu lam yakun liyusibah wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Penyakit misalkan, kalau memang itu penyakit tidak akan takdirkan untuk sampai kepada kita, untuk kena kepada kita, ya nggak bakal sampai. Musibah apapun itu bentuknya, semuanya yang terjadi pada diri kita itu adalah atas dasar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa min hadzal qabili, nah beliau memberi contoh, wa min hadzal qabil, nah dari contoh ciri yang ketiga ini, nah itu ada contoh mahuki an Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sebagaimana dihikayatkan daripada Sultanul Auliya Qutbur Rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrul aziz. Nah, dalam suatu hari annahu kana yatakallamu fil qadar. Nah, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu berbicara tentang masalah qadar, masalah takdir. Nah, sedang berbicara tentang masalah takdir, fasaqatat alaihi hayyatun azimah, tiba-tiba terjatuh ular yang besar kepada Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir biasa lagi ngajar seperti ini, membahas tentang takdir, lagi bicara tentang takdir, tiba-tiba jatuh ular besar menimpa ke badannya. Fafarral hadirun, nah itu orang-orang yang ada di hadapan Syekh Abdul Qadir ketakutan, lari semuanya. Farral hadiruna farqan minha, semua orang-orang yang ada di hadapan Syekh Abdul Qadir lari takut kepada ular tersebut. Tapi bagaimana Syekh Abdul Qadir? Syekh Abdul Qadir diam saja. Syekh Abdul Qadir diam saja, itu ular di badannya. Faltaffat ala unuki Syekh, itu ular melilit ke lehernya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir tetap tenang, diam saja. Wa dakhalat ala min ahadikam kummai, itu ular melilit leher Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, kemudian masuk dari sebelah sini, masuk dari lengan bajunya, kemudian keluar dari sini, jadi masuk ke dalam tubuhnya, masuk melet dalam tubuh, kemudian keluar di sebelah kiri. Wa syekhu nafa'allahu bihi thabitun lam yadtarib wa lam yaqta kalam. Syekh Abdul Qadir tetap tenang, diam, tidak robah, tidak gerak sedikit pun, walam yaqtu kalamah, dan tetap terus berbicara menjelaskan tentang takdir, tidak berhenti. Kenapa beliau bisa seperti itu sementara yang lain semuanya takut terhadap ular? Syekh Abdul Qadir tenang, padahal itu ular ada di tubuhnya, melilit tubuhnya, karena yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau memang itu ular ditakdirkan tidak akan menggigit, tidak akan mencelakakan Syekh Abdul Qadir, yang nggak bakal menggigit, nggak bakal mencelakakan. Sehingga Syekh Abdul Qadir udah yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakila, kemudian dikatakan juga li ba'di syuyukh wa qad turiha lis-sabu liyakulahu falam yu'dhihi. Nah,
Kemudian juga dikatakan kepada sebahagian syuyukh, kepada sebahagian daripada ulama aulia, wa qadriha lisabu. Nah ini ba'di syuyukh ini, sebahagian ulama ini, seorang ulama, seorang aulia Allah dilemparkan kemana? Dilemparkan ke sabuk di hadapan yaitu binatang buas, liya'kulah, agar itu binatang buas memangsa, memakan daripada wali Allah ini. Falam yu'dhihi, tapi ini binatang buas ternyata tidak mau menyakiti kepada aulia Allah ini, tidak mau menyakiti kepada seorang wali Allah ini. Nah ditanya ini wali Allah ini, nah kenapa? Fi ayyi syai'in kunta tatafakkaru hina turihat lisabu, hina turihta lisabu, apa yang sedang engkau pikirkan wahai syekh ketika engkau dilemparkan yaitu di hadapan binatang buas, sehingga itu binatang buas itu tidak mau menyakitimu, tidak menggigit, tidak merusak. Itu syekh tetap tenang padahal sedang ada di hadapan binatang buas. Beliau menjawab, qala fi hukmi su'ri siba ay minal ilmi. Beliau mengatakan, saya sedang merenung, berpikir, memikirkan ini tentang hukum su'ri siba. Ini hukum ay su'run itu mana baqiyatul ma, sisa air daripada binatang buas ini bagaimana hukumnya, tohir atau goer mutahhir, tohir atau mutanajis. Nah itu lagi mikir itu, artinya apa? Beliau menunjukkan keadaannya yang begitu tenang, mantap, walaupun dalam keadaan yang sedang menakutkan di hadapan binatang buas. Santri berani nggak di hadapan binatang buas? Jalan ke hutan ada monyet, lari apa diam? Pastilah lari. Ini syekh dilemparkan di hadapan binatang buas, tenang. Itu binatang buas enggak ganggu, jangan pun gigit, nyakar, ngedeket pun enggak. Nah ini syekhnya tenang. Nah, kenapa? Karena memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa apa-apa yang Allah takdirkan kalau memang itu akan celaka, ya tidak akan meleset. Begitupun apa-apa yang Allah takdirkan tidak akan menimpa kita, tidak akan mencelakakan kita, walaupun ada harapan kita, tidak akan sampai, tidak akan menimpa kepada diri kita. Begitupun dalam urusan rezeki dan yang lain sebagainya. Nah di dalam tawakal, nah ulama menjelaskan ada tingkatan-tingkatan dalam tawakal. Dalam kitab Qomitugyan dijelaskan tingkatan tawakal, derajat tawakal itu ada 3. Ada orang yang tawakalnya itu seperti kepercayaannya terhadap seorang wakil. Nah ini derajat yang paling rendah. Tingkat derajat tawakal yang pertama yaitu derajatnya seperti kepercayaannya seseorang terhadap wakil. Kedua, ada derajat tawakal yang mana tingkatannya, derajatnya seperti seorang anak kecil, balita, batita, anak kecil yang masih bayi kepada ibunya. Ketiga, derajat tawakal itu seperti seorang mayit di hadapan orang yang memandikan, udah pasrah total. Nah, di antara 3 derajat ini yang paling tinggi adalah derajat yang ketiga, yaitu tawakalnya kita kepada Allah harus seperti seorang mayit di hadapan yang memandikan. Mau dicungkir balikan, mau digimanapun, udah diam saja. Begitupun kita mau diapakan oleh Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah takdirkan, Allah tetapkan kepada kita, kita menerimanya dengan penuh keriduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah banyak hikayah-hikayah tentang yaitu tawakal, tentang keutamaan tawakal, disebutkan di dalam kitab An-Nawadhir Al-Imam Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi rahimahullah ta'ala. Nah diantaranya itu mungkin ini menjadi motivasi untuk kita. Nah hukiya anadun al-misri kana yastadu fil bahri wa ma'ahu bintun lahu saghirah fatara syabakatah fawaqa fiha samakah fa'arada akhdaha minasy syabakah fara'atha tuharriku syafataiha fatarahatha fil bahri. Dalam satu waktu, satu hari, nah Imam Dunun al-Misri, seorang wali besar, Imam Dunun al-Misri rahimahullah, nah beliau sama putrinya berangkat ke sungai untuk mancing ikan, untuk ngambil ikan. Di sini ngambil ikannya dengan syabakah, jala, tahu jala, urap samet kayak jala. Nah itu pagi-pagi beliau ngambil ikan fil bahri, ke laut, bukan ke sungai, ke laut. Nah sama putrinya. Nah
di atas perahu. Nah begitu Imam Dunun al-Misri ini melemparkan daripada jalaknya, jaringnya, nah dilemparkan, begitu diangkat, waqa'a fiha samakah, dapat ikan. Nah, setelahnya dapat ikan, fara'at hatu hariku, begitu diangkat. Nah, ini si putrinya Imam Dunun al-Misri melihat itu ikan, mulutnya biasa mulut ikan, mual gerak-gerak mulutnya. Annaha tuhrik syafataiha faturhatha, melihat mulut ikannya gerak-gerak terus. Nah kemudian diambil sama itu putrinya ikan yang sudah didapat oleh ayahnya, dilemparkan lagi ke laut. Ayahnya negur, limada dayati kasbana, wahai putriku, kenapa engkau buang lagi, kenapa kau lemparkan lagi, kau menyia-nyiakan daripada kasab kita. Udah dapat yaitu susah-susah ngambil, malah dibuang lagi. Nah, jawab itu putrinya luar biasa. Faqalat ya abati natawakkal 'ala Allah wa yarzuquna. Faqalat lahu la bati inni la ardu bi aqli khalqin yadhkurullah. Faqalaha abuha famada taf'ali? Faqalat natawakkal 'ala Allah wa yarzuquna rizqan mimma la yadhkuru ta'ala. Kata itu putrinya ketika ditanya oleh ayahnya, kenapa kau buang lagi ini ikannya, kenapa kau lemparkan lagi ini ikannya, sudah yaitu susah ngambilnya malah dibuang lagi. Nah kata putrinya, wahai ayahku, sesungguhnya aku tidak ridho memakan makhluk yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ikan bergerak mulutnya, kata putri itu sedang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang benar, semua makhluk ciptaan Allah yang ada di langit dan bumi ini semuanya berzikir, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yusabbihu ma fis samawati wal ar, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal. Semua makhluk yang ada di langit bumi itu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir, mensucikan, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faqalah abu, kata bapaknya, famana naf'alu, terus kita bagaimana ini untuk makan nanti? Kata putrinya, natawakkal 'ala Allah, kita bertawakal kepada Allah. Sudah kita tawakal sama Allah, kita serahkan kepada Allah. Wa yarzuquna rizqan mimma la yadhkuru, semoga Allah memberi rezeki kita dari makhluknya yang tidak berzikir kepada Allah. Fataraka Said, kemudian setelah itu ayahnya mendengarkan dari putrinya, yuk sudah kita pulang saja. Pagi-pagi itu wa makasa ya taukani, pagi dari siang tawakal, udah tidak cari makan lagi, tidak cari ikan, tidak cari makan lagi sampai masak sampai sore. Falam yati hasyun, sampai sore belum dapat apa-apa. Falam masara waqtul isya anzalallahu maidatan, begitu masuk waktu isya anzalallahu alaihi maidah, Allah menurunkan hidangan dari langit, alaiha alwanu ta'am, yang mana di hidangan tersebut itu bermacam-macam makanan. Wasarat kulla lailah tanzilu ila nahwi isnata asyara sanah. Nah itu berjalan sampai 12 tahun, setiap malamnya terus ada yang mengirim makanan. Hakikatnya Allah yang mengirim seorang hamba manusia, yaitu makhluk Allah, mengirim datang kepada Imam Dunun al-Misri dan putrinya, mengirim makanan setiap malam, sehingga tiap hari enggak perlu bekerja, enggak cari makanan, cari rezeki, karena dikirim tiap hari, datang makanan tiap hari, tiap malam. Kemudian Imam Dunun al-Misri mengira, fadhanna Dunun anna nuzul habis salatihi wa siyami wa ibadati. Imam Dunun al-Misri mengira, oh ini mungkin berkah sebab solatku, puasaku, ibadahku, zikirku kepada Allah, sehingga Allah tiap hari ngirim makanan untuknya. Famatat bintuhu, namun setelah 12 tahun itu meninggallah putrinya. Setelah meninggal putrinya, falam tanzil maidah ba'daha, tidak ada lagi itu kiriman makanan, tidak ada lagi datang makanan, Allah tidak memberi lagi makanan, sehingga fa'alima abuha Imam Dunun al-Misri baru di situ meyakini annanzul maidah kana bisababiha la bisababihi, bahwa ternyata Allah memberi makanan, mengirimkan makanan, mengkaruniai rezeki dari sebuah makanan itu sebab putrinya, bukan sebab Imam Dunun al-Misri. Nah, ini bagian daripada tawakal, ini bagian daripada hikmah dari ini, bahwa tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar tawakal, Allah pasti akan memberikan kecukupan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, maka di akhir di sini Imam Haddad itu menyebutkan hasbunallahu wa ni'mal
wakil. Beliau tidak menganjurkan kepada kita, tidak merintahkan kepada kita, tapi beliau mencontohkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kalimat hasbunallah merupakan kalimat yang luar biasa di dalam kita berserah diri tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hasbunallah wa ni'mal wakil min a'dami wa afdali da'awat. Para ulama mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil itu bagian daripada doa zikir yang agung yang utama. Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau menjelaskan di dalam kitab Abwabul Faraj tentang keutamaan daripada zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, yang mana hasbunallah wa ni'mal wakil ini zikir yang dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim ketika dilemparkan oleh Raja Namrud yaitu ke dalam api. Nabi Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, bahwa cukuplah bagiku Allah sebagai penolong, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya Allah itu sebaik-baiknya penolong, Allah sebaik-baiknya pelindung. Nah, begitupun ini hasbunallah wa ni'mal wakil dibaca oleh Nabi SAW dan para sahabatnya ketika perang Badar Sugro. Dalam ayat surat Al-Imran ayat 173, di mana Allah menyatakan alladzina qalahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang munafik mengebosin ketika Nabi mau berperang dengan itu orang-orang kafir, pimpinan Abi Sufyan pada saat itu, orang-orang munafik. Ada orang yang menggebosin kepada Nabi dan sahabat, udah jangan berangkat perang, mereka pasukannya banyak, mereka udah banyak, udah kumpul siap, udah gak usah berangkat. Jadi nakut-nakutin. Nah, bagaimana itu Nabi dan sahabat? Apakah mundur, apakah gentar ketika digembosin, diprovokasi untuk supaya tidak maju berangkat perang? Nabi dan sahabat ketika mendengar itu, ada orang mengatakan, tuh kelompok Abu Sufyan sudah kumpul, pasukannya banyak luar biasa, mau menghancurkan, mau menghabiskan itu umat Islam. Fazadahum imana. Perkataan itu tidak membuat gentar Nabi dan sahabat, tidak membuat takut Nabi dan sahabat, justru semakin maju, berani. Zadahum imana, bertambah keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang Nabi katakan dengan sahabat ketika itu, Nabi membacakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Belum ketemu itu musuh sudah kabur duluan, sudah ketakutan duluan. Nabi dan sahabat baca hasbunallah wa ni'mal wakil, Abi Sufyan dan pasukannya itu ketakutan berjumpa dengan, berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa nih hasbunallah wa ni'mal wakil. Imam Haddad setelah langsung menganjurkan kepada kita untuk bacanya, dilalatul hal aula min dilalatil maqal. Kita berusaha sebisa mungkin untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, karena ini bagian daripada tawakal kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, bahwa Allah cukuplah Allah sebagai penolong bagi kita, dan Allah sebaik-baiknya pelindung dan penolong kita, hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik hidayah untuk terus kita bisa memperbaiki daripada amal ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah, menjadi manusia hamba Allah yang mutawakkilin. Amin ya rabbal alamin. Faslun wa alaika bil hubbi fillah, wallahu a'lam bisawab, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.